Ino. Tapi kalau saya lihat dari laptopnya harusnya CS50 ya. CS50 angkatan berapa? Angkatan 2. Oke. Berarti nggak ada masalah ya. Oke, makasih. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat sore semuanya. Oke, sebelumnya sudah kelihatan belum? Belum kan? Hebat ya, udah kelihatan ya, padahal belum tampilin. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasanya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya lihat ada beberapa kursi yang kosong ya. Tadi beberapa ada yang izin juga, seperti Pak Rapi sama Pak Zuli ya, dia sakit. Jadi kita doakan bersama untuk kesembuhan, untuk kesehatan teman-teman kita yang sedang tidak sehat hari ini. Ya. Kemudian, oke, Bapak Ibu juga mengingatkan juga, nanti jangan lupa untuk isi refleksi reaksi ya nanti ya, karena banyak yang belum isi kemarin ya, dan juga absen yang lupa ya untuk hari ini. Kita lanjut ya, dari pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang apa itu KA ya. Kemudian Oke, sekarang saya tampilkan. Tadi saya bilang udah kelihatan belum ya? Udah, belum saya tampilin ya. Hebat. Ini. Oke. Maaf, bukan di sini. Ya. Kita sekarang masuk ke ke fase D ya, di modul 3 ya. Mari kita udah bahas modul 2. Modul 3 ini kita akan bahas di TP1 tentang mengenal konsep kecerdasan artifisial atau KA ini yang generatif ya, atau KA generatif. Oke. Ya, tujuan pembelajarannya di sini nanti kita akan mencoba mendefinisikan apa itu KA generatif, kemudian juga nanti Bapak Ibu juga bisa memahami prinsip kerja dasar dari KA generatif. Juga peserta mengenali contoh penggunaan dari KA generatif. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu scan ini dulu ya. Kita ada sedikit ya, bukan kita sih, bukan. Kita main Mentimeter, tahu kan? Oke, siap. Di scan ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya tanyakan dulu Mentimeternya. Oke. Ya, Bapak Ibu udah di-scan tadi? Oh, belum tadi? Scan dulu ya, maaf. Scan dulu silakan. Ya. Udah? Oke, silakan. Kalau udah muncul pertanyaan kita jawab ya, dijawab. Not found. Not found. Link not found. Oke, kode. Taruh di Oh, baik, kodenya ini ya. Berarti menti.com langsung masukin kodenya ini ya. 3307 6886. Mungkin tadi udah habis kali itu ya, QR-nya nungguin kelamaan. Udah Bapak Ibu? Oke, kalau udah silakan dijawab ya. Apa tadi? Nah, ini ada pertanyaan. 3307 terus 68. Kalau Anda bisa minta mesin membuat sesuatu, ya, Anda minta dibuatan apa? Saya curiga jawabannya tadi. Belum? Menti.com belum bisa? 76886. Kali ini udah online. Udah? Oke, ya udah ya. Oke. Jawab Bapak ya, nanti muncul di situ jawabannya. Oke. Anda bisa menggunakan itu menti.
Oh, Belum ada yang jawab ya? Oh, ada sepatu tuh. Iya. Luar biasa nih. Tambang emas luar biasa ya. Pabrik emas Batang, wah, LM nih musim waktu. Musim waktu nih. Kayaknya ada yang mau balikan sama mantannya. nomornya 33. Bentar lagi dulu apa izin? Oh, tuh kan mau minta maaf juga kan dia. 3302 juga. Oke. 886. Oke ya. Nah, ini jawabannya nggak ada yang ini ya, minta buatin kopi. Ngapain? Nggak ada ya. Uang. Mantap tuh Bang. Oke. Iya. Oke, kita anggap ini sudah selesai. Coba di pertanyaan kedua. Pernahkah Anda menggunakan alat seperti ini ya? ChatGPT, Canva AI, Google Translate. Lalu sebutkan bagaimana kesan Anda. Pernah, luar biasa. Oke. Ada lagi? Baru satu orang pernah, takjub, cakep. Ya, kayak saya. Mantep, au tuh. Pernah dong? Ya, mantul. Oke, terkesan. Bukan main, ya bukan main, emang nggak main ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya kita kembali ke slide. Ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang KA generatif ya. Ya. Apa sih itu KA? Ya, atau kecerdasan artifisial? Ini udah pernah kita bahas ya. Jadi ya KA itu adalah teknologi yang bisa meniru kecerdasan manusia, meniru ya, bukan berarti sama seperti itu. Kemudian kemampuannya apa? Memahami bahasa, mengenali gambar dan membuat keputusan. Apa bedanya KA biasa dan KA generatif ya, atau generatif KA? Ada yang pernah bikin gambar di ChatGPT? Pernah ya? Coba kayak gimana? Bu Dea pernah bikin? Pernah. Gimana kesannya waktu bikin gambar di ChatGPT? Oke, ya. Jadi ada kadang-kadang gambarnya nggak sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Atau misalkan kita upload foto kita tapi nggak mirip gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau KA biasa itu cuma bisa menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada. Tapi kalau di sisi lain itu ada KA generatif itu ya bisa melangkah lebih jauh dari KA biasa, itu bisa menciptakan konten yang sama sama sekali baru ya, artinya original seperti teks, gambar ataupun bahkan musik ya. Atau kita bisa anggap ada perbedaan seperti memahami bahasa dan menulis puisi ya. Jadi kalau KA biasa itu cuma bisa mengerti bahasa, tapi kalau generatif itu udah bisa dari bahasa itu dibuat puisi atau pantun seperti itu. Oke. Untuk lebih memahami kita lihat terlebih dahulu ya tentang KA generatif ini. Serba-serbi tentang generatif AI. Generatif AI adalah model AI yang dapat menghasilkan konten berupa teks, gambar, video, audio, dan juga lain sebagainya. Sekarang, generatif AI sedang menjadi topik hangat karena keberadaan DALL-E dan ChatGPT. Baik DALL-E maupun ChatGPT, mereka dibuat oleh OpenAI. ChatGPT merupakan salah satu contoh generatif AI yang dapat menghasilkan teks. Sementara DALL-E adalah generatif AI yang dapat menghasilkan gambar. Contoh lain dari generatif AI yang memberikan output berupa gambar antara lain Midjourney, Stable Diffusion, Gauguin, dan lain sebagainya. Untuk bisa menghasilkan konten, generatif AI harus dilatih menggunakan dataset yang berisi jutaan sampel. Saat melatih ChatGPT, OpenAI menggunakan data yang ada di internet. Teknik yang mereka gunakan untuk melatih ChatGPT adalah reinforcement learning from human. Sementara kebanyakan generatif AI yang menghasilkan output berupa gambar menggunakan teknik yang disebut diffusion. Teknik diffusion terinspirasi dari hukum kesetimbangan terminal di ilmu fisika. Dalam AI, teknik diffusion akan mengubah struktur data yang diinput dengan menambahkan noise. Proses diffusion akan terus diulang hingga output yang dihasilkan sesuai dengan prompt
yang diberikan oleh pengguna. AI berbasis diffusion sebenarnya telah ada sejak hampir 10 tahun lalu. Namun, OpenAI belum lama ini berhasil membuat teknik diffusion menjadi lebih efektif dengan menggunakan contrastive language image pre-training alias CLIP. CLIP akan memberikan skor pada output yang telah melalui proses diffusion. Nilai yang diberikan oleh CLIP didasarkan pada kemiripan gambar yang dihasilkan oleh generative AI dengan prompt yang diberikan oleh pengguna. Generative AI akan terus melakukan literasi gambar sampai output yang ia hasilkan mendapatkan nilai paling tinggi dari CLIP. Untuk info lainnya, ikuti terus kami. See you. Oke, Bapak itu ya, tentang bagaimana ya, video tadi menjelaskan pada kita bagaimana KA generatif itu bekerja ya. Jadi cukup kompleks tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, apa sih contoh-contoh KA generatif itu? Ya ini ada beberapa ya, bisa sebutkan. Ada ChatGPT, ini biasanya untuk teks ya, bisa menulis cerita, artikel pada program. Ada DALL-E ya, ini untuk gambar, dan juga Midjourney ya, untuk menciptakan karya seni dan dari deskripsi. Kemudian juga ada Suno, ini untuk musik ya, untuk komposisi musik. Tadi saya lihat Pak itu sedang membuat musik ya dengan Suno, keren ya. Kemudian ada Sora juga, ada bikin untuk video ya. Oke. Kemudian, nah cara kerja tadi kita sudah lihat ya di video ini secara singkat saja. Jadi si KA ini generatif ini adalah mempelajari data besar ya, atau big data, menganalisa jutaan contoh teks dan gambar, menemukan pola, mengidentifikasi struktur dan hubungan dalam data, dan juga menghasilkan konten baru ya, yang menciptakan karya berdasarkan pola yang dipelajari seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh nyata dari KA generatif ya. Jadi KA generatif itu telah bisa menghasilkan pantun ya, poster, lagu, dan video ya, yang menakjubkan dari input yang sederhana. Contoh seperti ini ya. Ini di ChatGPT ya, kita bisa masukkan prompt seperti ini ya, buat gambar bergaya retro 2000-an yang bla 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 ya, sama segitu. Oke, nanti ini akan menghasilkan keluar seperti ini ya. Nah, mirip ya Bapak Ibu ya. Mirip siapa? Kang Ronald Dikin ya. Nah, oke. Betul. Oke, ini ya, ini contohnya ya. Jadi ChatGPT bisa mengenerate gambar seperti itu. Nah, kemudian ini saya ya dari dari hasil KA generatif saya mau tanya nih, ini asli ataukah KA generatif? Ada yang bisa berkomentar? Nih, coba Pak, silakan Pak. Tangannya kenapa Pak, ini? rasanya apa Pak? Tangannya aneh. Tangannya aneh. Iya, betul ya. Tangannya aneh ya. Nggak bisa kayak gimana? Lucu ya. Oke. Jadi ini KA generatif benar ya. Kalau ini ada yang berkomentar? Iya, apa Pak? Jempolnya panjang sekali. Coba lihat, hitung jarinya dulu Pak. Generatifnya dia. Hitung jarinya berapa? Big fat. Ada 6. Kiri kanan ada 6 ya. Itu jempol yang itu ada juga ya. Ini aneh kan ya. Oke, kemudian lagi nih. Nah, apa ini yang aneh di sini? Lawan arah. Lawan arah. Satu lagi. Teksnya berantakan ya. Siap hadapi hujan, tetapi tetap 4 apa itu? Hati-hati. Itulah. Oke ya, ini adalah contoh-contoh konten yang dihasilkan dari KA generatif ya. Oke, tadi selain dengan manual kita bisa melihat perbedaan antara hasil KA generatif dengan yang asli ya. Kita juga bisa menggunakan tools yang ada ya. Di sini nanti ada JTK Facts, ada Hype Moderation, ada Is-It AI ya, seperti itu. Jangan salah baca ya. Oke ya. Ini nanti untuk yang ini nanti kita bahas di TPE di modul 4 ya. Maaf, di modul 3 nanti di TP 4 kalau nggak salah. Di TP 4 atau 2 lupa. Oke ya, nanti kita bahas lagi untuk penggunaan tools ini. Ya, kita lanjut aja. Oke.
ya Bapak Ibu. Tolong sekarang kelompok ya, saya bagi kelompok ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kelompok di sini. Nanti tolong kerjakan ya, atau instruksi ini adalah buat prompt sederhana di ChatGPT untuk menghasilkan. Yang pertama itu soal pilihan ganda sebanyak 5 soal dengan 4 opsi ya. Ini untuk keperluan Bapak Ibu ngajar nanti. Juga nanti buat ilustrasi poster kampanye makan sehat bergizi. Ya, bukan MBG ya, ini MSG. Matching dong ya. Setelah itu nanti presentasikan di depan ya per kelompok, dan jangan lupa diunggah ke LMS. Oke. Saya beri waktu 10 menit ya. Silakan. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Jelas Pak. Jelas, oke. Oke, Bapak Ibu, ya silakan untuk kelompok yang sudah selesai dipresentasikan. Sudah? Iya Pak, Luar biasa. Oke, ya, mantap sekali ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Pak Bibi dan teman-teman ya. Dan lagi kelompok yang lain? Mas William udah? Belum. Siapa lagi? Pak, udah Pak? Sudah Pak. Tangan Pak? Ya sudah. Oke, ya. Ya. Baik ya, bagus ya presentasinya. Ya, setelah tadi udah dikerjakan, jangan lupa nanti diupload di LMS ya, di modul 3 ya. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah, jangan lupa nih ada penilaian di luar LMS ya, ini ada pribadi saya. Jangan lupa nanti kerjakan soal untuk asesmen, silakan di scan. Hari ini ada 3 soal ya. Di scan Bapak Ibu. Silakan. Oke, udah? Oke, kerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Cuma 3 soal. Oke. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Jawaban sudah masuk, nanti untuk nilainya akan saya olah lagi ya dari keaktifan Bapak Ibu ya, dan juga kehadiran dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita sampai di penghujung pertemuan. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin ada satu orang yang untuk menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh iya, Mas William. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya belajar mengenai perbedaan AI biasa dan juga AI yang generatif. Itu kalau yang generatif bisa lebih jauh lagi langkahnya daripada AI biasa, dan juga bisa lebih original dibanding data-data yang dia miliki, gitu, yang di training. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak William. Oke, ada lagi yang mau nambahkan, Bapak Ibu? Oke, kalau enggak, ya. Jadi saya juga akan menambahkan untuk kesimpulannya. Jadi keagam itu adalah teknologi pembuat konten ya. Jadi yang bisa menciptakan konten secara otomatis dan orisinal. Kemudian aplikasi pembelajaran ya. Ini sebagai aplikasi pembelajaran kita sebagai guru nanti ya. Ini bisa kita gunakan di kelas nanti ya untuk pembelajaran, dan juga nanti ya kita juga dalam konteksnya sebagai guru di dunia pendidikan harus bijak menggunakan keagamaan aktif ya, agar tidak melanggar kode etik dan sebagainya ya. Dan juga pahami batasan-batasannya. Dan yang terakhir adalah ya yang menarik dari KA ini, nanti Bapak Ibu bisa bisa simpulkan sendiri ya, dan juga nanti bisa diaplikasikan di tempat masing-masing dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya pada hari ini. Kita cukupkan ya, sebelum kita akhiri kita baca doa ya. Berdoa dimulai. Amin. Baik. Demikian saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagus sekali. Sudah ada bagian pendahuluan. Mungkin ada sedikit penambahan yang garis bawahi, yaitu ada tindakan mungkin materi yang bisa disampaikan supaya peserta bisa lebih mengeksplor terlebih dahulu. Mungkin itu saja Pak. Selebihnya itu kita bagi proses. Oke, terima kasih Pak Ali dan Pak Tino. Jadi teman-teman di presentasi Pak Tino terakhir dari aktivitas cukup bagus, sudah baik ya, sudah bagus. Di presentasi juga sudah baik. Jadi nanti teman-teman tolong diperhatikan